Oh, bu. Malam atau biasa disebut dengan lilin. She ain't got no money, her clothes are kind of funny, her hair is kind of wild and free. Oh, boy, love. Assalamualaikum dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Rahmat dan ini bertanya. And her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. Ada juga pengujiannya selain pakai warna gelas, pakai soda kue. Oh, pakai soda kue di larut. Halo guys. Jadi ini hari kedua kami di Siak. Kami ada di Istana Siak, di istananya. Oke, jadi di sini kita ada di Istana Siak ya, belum masuk. Gimana Raka? Apanya gimana? Gimana pendapat kau pertama kali ke sini? Udah 2 kali. Yaudah sih, ya, pendapatnya seru, keren, panas. Oh, gimana pendapat kau kesini, Jepon? Bagus. Bagus. Zarip, gimana pendapat kau di sini, Zarip? Gue kece. Dari lahir. Tes. Halo. Ini gimana pendapat kau Ernest? Pendapatku sih keren banget ya. Oke, Pak. Bagus. Bagus. Oke. Istana ini kuning, hijau, ada di sebelah. Gimana pendapat di sini? Ya, gimana? Sangat bagus. Wah. Oke. Kau kami tanya. Pendapat saya sangat bagus di sini. Dari 1 sampai 10 nilainya berapa, Bang? 9 karena kecil. Izin, Pak, izin ya Pak buat dokumentasi. Kelas 10, kelas berapa itu? 11 Pak. Kelas 1 ya? Udah pernah kesini sebelumnya? Belum Pak. Ini dari mana, Pekanbaru? Duri Pak. Duri. Pak. Iya Pak. Ya, saya langsung jelaskan aja ya. Jadi untuk awal terbentuk kerajaan di Siak ini memang udah lama, tahun 1723. Asal muasalnya dari Johor, Malaysia. Yang pertama bernama Raja Kecil atau sering disebut dengan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Beliau dibesarkan di daerah Sumatera Barat. Dulu ada perang saudara pada tahun 17-an itu. Raja Kecil ini semasa dalam kandungan ibunya, beliau ini diselamatkan oleh kakeknya. Diselamatkan oleh kakeknya di daerah Sumatera Barat, tepatnya di Istana Pagaruyung. Jadi beliau dibesarkan di sana sampai usia 13 tahun. Raja Kecil ini ingin mengambil alih lagi kerajaan yang direbut oleh saudara itu sendiri tahun 17-an itu. Dibangunlah awal kerajaan di Siak pada tahun 1723 dengan istana bernama Istana Malintang. Keberadaannya di daerah Kuantan. Di istana awalnya bukan di sini deh, di tepi sungai, nama daerah Kuantan. Di istana itu udah nggak ada lagi, cuma ada fondasi aja, fondasi bangunan. Dan sedangkan istana ini dibangun semasa generasi ke-12 Sultan Syarif Hasim tahun 1889. Istana Siak dibangun semasa Kesultanan Hasim tahun 1889, generasi ke-11. Beliau ini sekolahnya di Eropa deh, tepatnya di Belanda. Jadi Istana Siak ini juga ada namanya. Istana Siak bernama Istana Hashiraya Hashimiyah. Istana dibangun oleh keluarga Hasim. Di bangunannya semasa Kesultanan Hasim udah megah, udah mewah. Karena beliau ini Sultan Hasim ini sekolahnya di Eropa, tepatnya di Belanda. Pengaruh budaya di bawah di sana. Lidah batu semasa Kesultanan Hasim sendiri. Oke, sedangkan ini adalah ruangan utamanya di istana ini. Ruangan utamanya, patung-patung ini bukan peninggalan semasa kerajaan atau kesultanan, bukan peninggalannya. Tapi ini adalah patung ini adalah contoh di mana saat itu Sultan kita
menerima tamu-tamu kerajaannya. Jadi yang 4 orang yang duduk ini adalah ratu-ratunya deh. Berarti kalau sekarang menterinya lah. Jadi Ibu Sri dan Ratu sini, setiap pengangkatan di wilayah Siak ini harus melalui datuk-datuk itu sendiri, termasuk pengangkatan kesultanannya. Jadi orang datuk ini ada namanya, ada datuknya, datuk tanah datar, pesisir, 50 dan Kampar. Jadi sebagian besar datuk-datuk sini diambil dari perwakilan di daerah Sumatera Barat. Mungkin itu dikenakan raja pertama itu raja kecil itu memang dibesarkan di daerah Sumatera Barat. Ya. Ruangannya masih ori, masih asli, lampunya kita masih memakai minyak atau sumbu. Dulu penerangan kita listrik PLN belum ada, masih mengandalkan minyak sama sumbu. Minyaknya dulu pakai minyak kelapa dan awet. Jadi nanti kalian masuk ke dalam ruangan ini banyak dijumpai cermin besar. Fungsi cermin besar ini adalah untuk beri pantulan cahaya dari lampu ini biar terang. Ini namanya komek. Komek ini sejenis alat musik, sejenis gramafon. Kalau gramafon kan pakai piringan gitar. Ini plastiknya. Buatan Eropa semua. Jadi kalau ya masih ori. Jadi kalau ditanya kenapa gede-gede, karena memang yang produksi orang Eropa dari luar. Jadi orang Eropa itu memang makannya berupa steak, sedangkan kita kan berupa ya makanan-makanan ringan gitu. Ya, gitu ya. Permaisuri pertama bernama Saripah Latifah, asal muasal dari Sumatera Utara, Medan, dari kerajaan Langkat. Jadi meninggal yang pertama tahun 1929, tidak dikarenai anak. Setahun kemudian tahun 1930 kita kasih nikah lagi dua, tapi dengan adik kandung Saripah Latifah bernama Saripah Fadlun. Jadi yang pertama dan kedua ini kakak beradik deh. Meninggal kakaknya Sultan Al-Qasim nikahi adiknya. Kemudian bernama Saripah Fadlun dan dikasih gelar Tengku Maharatu. Ini nama taman berada di Siak ini. Yang kedua juga tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai anak. Jadi kami akan menunjukkan keanekaragaman hayati di Desa Bunga Raya.